supaya kau bisa bagikan sama teman-teman. Yang lain mungkin bisa nyalakan kamera. Hah? Sub-Zero. Bayuning si Ibu Marta Tilova ini keturunan Rusia, ada keturunan Rusia? Tidak, Pak. Oh tidak. Oh, namanya Marta Tilova. Teman saya ada gitu. Famnya belakangnya Saklitinov. Saya pikir orang Rusia, ternyata orang Jawa asli. Sabtu Kliwon 3 November, singkat Saklitinov. Sama tuh, Marta Tilova. Oke, sudah boleh ya? Sudah boleh Pak Fer ya? Sudah Pak, sudah bisa Pak. Oke, nanti bagi yang belum, tugasnya Pak Ferry adalah mengupload recording ini di YouTube, dibagikan supaya mereka bisa melihat langsung ya, mendengarkan langsung. Oke, saya cari dulu bahannya. Ada yang golongan 2, ada yang golongan 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang yang saya hormati teman-teman semuanya ya. Permohonan maaf saya karena terus terang kalau tidak di WA sama Pak Brian tadi tenggelam semua chatnya. Jadi begitu saya ingat, saya sampaikan kalau bisa kita masuk sekarang. Nah, teman-teman, mungkin sudah ada yang mendownload di pembekalan habituasi itu isinya file. Bagi kalian yang golongan 2, itu nanti langsung terarahkan di file sikap perilaku golongan 2, dan bagi kalian yang golongan 3 itu akan terarahkan di sikap perilaku golongan 3. Pak Sandi, ada urusan keluarga yang belum terselesaikan, mungkin diselesaikan dulu. Ya, gitu. Pikir belum selesai, jangan dibawa-bawa di ruangan Zoom ya, saya nggak ikut-ikut. Oke, teman-teman perlu saya ingatkan gini. Seharusnya teman-teman sudah tahu parameternya, kenapa harus sikap perilaku gitu kan. Berapa persen sih sikap perilaku harus diulang lagi nih? Berapa persen sikap perilaku dari 100% penilaian pelatihan dasar? Sikap perilaku itu berapa persen? Ayo dibantu saya. 15 Pak. 15. 5%-nya dari? Kalau 15% kita bagi 3, 5% dari? Ayo Pak Sandi. Ya elah, jangan pakai bahasa batin. Ayo 5%-nya dari? Ayo dibantu dong. Kita ini kan sama-sama orang dewasa, pendidikannya orang dewasa, jadi modelnya diskusi. Ya, ada yang bisa bantu saya? 5%-nya dari mana? Pak Peri? Siap, lupa Pak. Gitu. Pak, lupa. Hah? Lupa? Iya.
Mungkin ada yang ingat Pak Gede Warmanto? Gimana? Lupa. Yang penting udah rancangan ya. Oke. Teman-teman, Ibu Rizky Melinda Harman ingat nggak? Kalau 15% sikap perilaku betul. 5%. Hah? Wih. Jadi gini teman-teman, MOOC kalian sudah punya patokan. 15% itu terbagi dari 3, 5% dari MOOC, 5% dari saya dan teman-teman evaluator lainnya, dan 5% dari mentor kalian. Makanya ada format sikap perilaku. Ya. Nah, biasanya teman-teman ini, kalau kami menilai objektif berdasarkan kedisiplinan, kita lihat dari absensi, kepemimpinan kita lihat, sudah saya pastikan ya, begitu saya dapat, gini saya teman-teman, saya membuat nilai itu biasanya berdasarkan patokan. Kalau patokan saya buat 80, setiap ada nilai plus saya tambahkan ke atas. Ya. Kalau patokan saya dari 71, ya setiap satu nilai saya tambahkan ke atas. Patokan saya dari mana? Dari kepatuhan kalian. Termasuk mengupload link pembelajaran yang sudah kalian ikuti setiap harinya selama pembelajaran, dan dia dikasih bertugas merekam. Misalnya, Ibu Ayuningsi yang merekam di kelompok 2 pemateri ini. Direkam, itu diupload nggak? Dikirim nggak sama link yang sudah saya berikan kemarin? Bagaimana? Ya ada Ibu Polisi. Oh bukan, Ibu Perhubungan. Saya pikir Ibu Polisi lengkap dengan pangkat-pangkat. Bagaimana Pak Ferry? Teman-teman merasa nggak? Ngupload nggak itu? Kalau saya Ada di upload Pak. kalau saya kira sudah Ada Pak. dikirimkan di link. Ya ada ya. Saya cek ya teman-teman, saling mengingatkan. Setelah ini tolong segera saling mengingatkan. Karena berdasarkan yang saya cek kemarin rendah sekali kepatuhannya. Nah, 5% dari saya, kemudian 5% terakhir itu dari mentor kalian, atasan langsung kalian. Itu wajib punya hubungan yang baik dengan mentornya, karena beliau berkenan harus menilai terkait sikap perilaku kalian selama pelaksanaan habituasi. Yang dinilai dari mana? Ini saya share screen. Nah, ini golongan 3, kalau yang download golongan 2 ada di golongan 2 sendiri. Ini golongan 2. Bedanya itu di kepemimpinan sama kerjasama. Kalau golongan 3 kepemimpinannya 30%, kalau golongan 2 kepemimpinannya 15% dan kerjasamanya 30%. Nah, inilah nanti yang dinilai mentor selama kalian melaksanakan habituasi. Jadi bukan nanti mendekati baru diserahkan format ini, tapi setelah kalian selesai ini dan masuk pada pembekalan habituasi, ini sudah di meja mentor. Sampaikan, Pak, Bu, tolong dinilai dari 4 indikator ini saya selama melaksanakan habituasi. MOOC menilai keaktifan kalian dalam mendownload, mengikuti video, mendownload bahan pembelajaran, ya, bukan pada evaluasi akademik, tapi pada trofi yang kalian dapatkan. Kalau kalian dapat 50 trofi berarti 100 nilainya. Ke bawah terus, bisa jadi ke bawah terus kalau nggak dapat 100. Nah, di kami, biasanya kami objektif melihat kedisiplinan, absensi, kepemimpinan dalam pembelajaran, terus kerjasama, kita lihat dalam pembelajaran, memfasilitasi, dan prakarsa dalam diskusi-diskusi kelompok semua. Jadi 3 indikator dalam diskusi. Makanya saya butuh rekaman diskusi kalian. Kalau enggak ya itu saya bikin standar lebih rendah. Sehingga naik ke atas ya udah. Nilai sikap perilaku kalian akan dapatkan nggak ada yang sampai di atas 80. Jadi saya harap ini kerjasamanya teman-teman. Nah, ketika kalian menghadapi mentor, sampaikan ini. Nanti silahkan ditulis NDH-nya, namanya apa, terus dinilai nih. Range nilainya dari
1 sampai 100. Tapi nggak usah lah di bawah 70 jangan ya. Dan jangan sampai ada yang 95 ke atas karena akan saya turunkan. Itu sudah tidak nilai objektif. Biasanya saya pasangkan dengan nilai yang lain. Jadi saya harap betul-betul objektif karena 95, 96, 97, 98, 99, 100 itu nilai dewa bagi saya. Oke. Tolong dipelajari formatnya, ini cuma 5%. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Silahkan di-download masing-masing. Dan yang mau bertanya silahkan. Ya, saya Pak. Silakan Bang Peri. Ya, terima kasih. Ini juga pertanyaan dari teman-teman kemarin di waktu persiapan penulisan rancangan itu terkait dengan NDH. Kemarin saya antisipasi bahwa ada teman yang sudah dipindahkan ke 93, kemudian sebaliknya saya isi di posisi situ. Itu sebagai patokan nomor daftar hadir. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Terima kasih. Pak Ikram ngapain ikut? Kan Bapak saya tidak undang Pak Ikram. Kan Bapak enggak saya undang. Ada undangan Pak, kan disuruh join tadi. Oh ya siap. Oke gini Pak Peri. Kan kalian dapat absensi dari BPSDM ya? BKPSDM ya? Iya, cuman perbaikannya belum ada setelah ada pemindahan personil. Oke. Ikuti itu saja, enggak apa-apa, yang penting namanya jangan sampai tertukar. Oke? Siap, Pak. Oke. Ada lagi? Saya Pak izin bertanya Pak. Siapa itu? Gede Edi Pak. Siapa? Pak Gede Edi Pak. Aduh kecil kayaknya. Oh, Gede Edi. Ya Pak, pertanyaan saya untuk penilaian yang tadi Pak, itu kita kan berikan kepada mentor. Sementara yang kemarin kita bawa lembar ini Pak, ada yang 1 lembar kemarin diserahkan sama mentor, itu juga termasuk penilaian Pak. Oke. Jadi gini Pak Gede Edi. Yang kemarin itu hanya lembar penilaian ketika mentor melihat kemampuan kalian dalam melaksanakan ujian. Ya. Hanya dalam pelaksanaan ujian. Nah, ini menilai kalian selama 30 hari mengikuti habituasi. Ya. Jadi kalau kemarin cuma penilaiannya sangat mampu, kurang mampu dan tidak mampu. Ya kan? Dia coret, pilih salah satu, kemudian dia menjelaskan di bawah di mana dia menilai yang Anda sangat mampu, kenapa. Ya. Jadi jangan dia tulis di situ, dicoret sangat tidak mampu, terus dia kasih catatan di bawah. PowerPoint-nya kurang menarik dan kurang bisa dipahami. Lah kan bertolak belakang ya. Baru Pak, untuk ini di-upload juga itu Pak yang kemarin kita serahkan sama. Oke, yang kemarin itu nanti dikirim ke host masing-masing. Tapi aslinya nanti dibarengkan dengan ini. Aslinya nanti dibarengkan dengan ini. Dengan format sikap perilaku. Nah, nanti saya jelaskan. Sebelum saya tanya mekanisme pengisiannya dulu, jelas atau tidak? Jelas, Gitu. jelas. Sudah jelas? Jelas Pak. Sama satu Pak, tadi sempat terlewat. Untuk Apa penguploadan video Pak, yang kemarin kita ujian rancangan diupload juga Pak. Boleh, masukkan. Oh, Siap. ujian rancangan kemarin? Iya. Wajib upload. Sorry, saya bikin video rancangan aktualisasi. Oh, siap. Iya. Tambahkan sedikit, Pak, terkait dengan yang tadi, Pak. Yang Kalau kemarin itu wajib upload. Ada yang tidak merekam? Ya. Silakan. Ya, Pak, yang tadi Pak Edi sampaikan di upload tugas itu ada pilihan pembelajaran dengan tugas apa ini? Penugasan. Ya, penugasan. Itu masuk di pilihan mana, Pak? Penugasan. Penugasan, ya. Terima kasih. Oke, jadi gini. Kalau kalian belajar diskusi kelompok difasilitasi, itu link pembelajaran.
ada penugasan dari Pak Arhan, itu link penugasan. Khusus dari Pak Arhan itu link penugasan. Tapi kalau pembelajaran itu link pembelajaran. Itu aja bedanya, Ferry. Nah, kalau besok ujian rancangan aktualisasi kemarin ya link pembelajaran, bukan penugasan. Oke? Terima kasih. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ini cuma Pak Peri dengan Pak Gede, yang lain udah paham semua. Oke, saya Pak Rahmat. Saya bertanya Pak Rahmat. Siapa? Saya Pak Rahmat, mewakili teman-teman yang malu-malu. Di situ kan ada kolom tanggal. Diisinya tanggal berapa Pak ya? Terus apakah ini ditanda tangan, ditulis tangan atau diketik? Ini izin yang bertanya siapa? Saya Pak Rahmat. Oh, Pak Rahmat bukan peserta angkatan 94, jadi saya nggak jawab. Lanjut ke pertanyaan yang lainnya. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Saya Pak Gede, Edi Pak. Putus-putus ya suara saya. Silakan. Jelas. Pak Gede. Iya Pak. Pak, pertanyaan saya sama kurang lebih sama dengan Pak Rahmat tadi Pak. Oh gitu. Coba diulang dong. Supaya saya jawab sendiri, serak-serak sendiri. Ayo dong teman-teman. Kenapa sih kok pada takut? Nanti bingung ke depannya baru. Ya, jadi dipetakan tuh. Ya Pak, jadi saya bertanya Pak, untuk tanggalnya Pak diketik atau tanggalnya dengan nama dan NDH ini diketik Pak atau boleh tulis tangan Pak? Oke, boleh. Kalau saya sih afdolnya tulis tangan Pak Gede Warmanto ya. Siap, siap. Afdolnya tulis tangan, dinilai tanpa tulis tangan. Ya, boleh? Ada lagi yang mau bertanya? Izin Pak, Ada lagi yang mau bertanya Pak. bertanya? Ya, silakan Pak Putu. Itu kan dalam penilaiannya terbagi persen Pak. Persen Pak, Ya. apa nilainya dibagikan ke persen langsung atau diisi aja misalnya 100, 100, 100 gitu Pak? Nggak usah, Bapak isi nilainya aja. Sebenarnya nggak usah dibagi ke persen Pak Ibu. Karena formatnya sudah dipersenkan di dalam Kolabjar ya. Jadi kalau saya masukkan 90, 90, 85, 85 itu langsung jadi nilainya total. Gitu. Oke, ada yang bertanya lagi? Nggak ada? Saya lanjut nih kalau nggak ada. Nggak ada ya? Atau yang di rumah sakit atau di puskesmas takut bertanya karena rame. Udah jelas? Jelas? Saya mau bertanya Pak, Zoom-nya. Silakan Bu Zunia. Pak, yang tanggalnya itu yang diisi tanggal habituasi pertama hari ini atau nanti tanggal terakhir habituasi? Oke, terima kasih Bu Zunia. Jadi mekanismenya gini teman-teman. Kenapa kemarin evaluasi akademik ya Bu Zunia saya minta harus selesai. Ya, karena saya juga harus merekap nilai kalian. Nah, seandainya kalau nanti ujian kalian tanggal 12 Desember misalnya ya ujian akhir, terus otomatis dalam waktu 13 dan 14 itu sudah dibebankan untuk penutupan di kamu. Kalau itu tidak terkirim nilai sikap perilaku, susah dong kami untuk mempertanggungjawabkan sesuai tepat waktu ya.
Jadi saya meminta teman-teman untuk serempak mengisi penilaian habituasi sikap perilaku itu pada tanggal 1 hari sebelum sebelum bimbingan seminar yang terakhir, seminar aktualisasi yang terakhir. Misalnya bimbingan seminar aktualisasi terakhir tanggal 10, tanggal 12 ujian ya. Jadi semua itu tertanda tanggal 9 sudah ditandatangani oleh mentornya. 9 Desember sudah tertandatangani oleh mentornya. Kemudian tanggal 10 kalian semuanya sudah men-scan PDF dan diserahkan ke Pak Peri. Ya. Oleh Pak Peri disatukan semuanya di WinZip atau di WinRAR-kan kemudian dikirim ke saya. Boleh Pak Peri? Jadi sementara kalian bimbingan saya sudah merekap nilai kalian. Boleh begitu Bu Zunia? Jadi bukan dalam waktu 6 hari Bu Zunia ya. Ya, Jadi Pak. waktunya nanti kita tanggal berapa sih ujian? Jangan tanggal 12 itu tadi cuma contoh. Tidak, tanggal Coba 13 kayaknya bimbingan, Pak. Kalau jadwalnya. Oh iya, tanggal 13 pembimbingan. Berarti tanggal 12. 12 itu sudah tertanda tangan, tanggal 13 sudah di tangan saya melalui Pak Peri. Nah, nanti teman-teman kebutuhan file fisik mulai dari yang ditanyakan Pak Igi Dewarmanto tadi, yang kemarin penilaian mentor ya sudah tertanda tangan cap, itu semua dikumpul jadi satu dengan nilai sikap perilaku ini dan nilai form PKTBT yang aslinya. Itu kemudian dikirim ke saya. Ya, via airmail saja. Boleh Pak Peri? Maksudnya pengiriman darat alamatkan ke kantor BPSDM, nggak usah. Kecuali ada yang mau perjalanan dinas ke sini, titip sama teman-temannya. Kalau nggak ada, titip sama Ibu Sinta tuh. Dia bisa nyetop pick up di jalan, nanti alamatkan ke BPSDM. Boleh Bu Sinta? Kalau berat sih, kan Bu Sinta ini orang perhubungan, ada pick up jalan, stop. Kalau nggak boleh lewat lagi besok ya. Atau pas di jembatan Timbang di stop langsung, titip ke BPSDM. Terserahlah mekanismenya, tapi setelah ujian, setelah kalian ngurus perbaikan, nanti tolong dimasukkan di amplop semuanya, penilaian mentor pada saat rancangan, penilaian mentor pada saat aktualisasi, sikap perilaku, dan PKTBT file fisik semuanya tergabung dalam situ dan dialamatkan ke saya. Karena itu bukti kami sebagai nanti pelaksanaan akreditasi lembaga kami. Ya, teman-teman ya. Boleh? Boleh, Pak. Tapi Oke. ini Boleh, Pak. dicap apa enggak, Pak? Cap mentor atau cap sekolah? Ya iya dong. Harus dicap. Oh iya, Bertanda kasih, tangan dan cap. Ya. Oke, ada lagi? Jelas ya? Oke, jelas. Sekarang saya menuju pada file kedua. Nih dia. Rekapitulasi nilai penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Kayaknya sudah download semua. Sebelum saya masuk, saya bertanya dulu, ada yang bisa bantu saya apa itu PKTBT? Ibu Elvira tidur ya? Bu Elvira tidur ya? Oh, enggak, miring ya? Saya pikir tadi tidur. Ada yang bisa bantu saya? Ini siapa yang belum hadir Pak Peri ya? 30 orang sudah. Saya sama Pak Ikram berarti ada 28 orang. Ada yang 26 orang. Ada 4 orang yang belum hadir. Oke, ada yang bisa bantu saya apa itu PKTBT? Atau kalau dari 100% tadi 15% sudah ada, siapa tadi yang jawab? 15% Pak Sandi ya. 15% sikap perilaku. Terus evaluasi akademik berapa Pak Sandi? 5%, Pak.
Evaluasi akademik 5%. Oke, sudah 20%. Terus rancangan berapa persen Pak Sandi? 50%, Pak. 50%. Rancangan 50%, sudah 70%. Terus akhir aktualisasi akhir. Pak. Oh, rancangan 20. Rancangan 20. Nah, jadi sudah 40%. Betul Pak Putu, kan tadi kata Pak Sandi 15% sikap perilaku, 5% evaluasi akademik, terus 20 dari Pak Putu, berarti sudah 40%, ya kan? Terus kalau aktualisasi akhir berapa Pak Putu? Nyalakan suaranya dong. Siap lupa, Pak. Oh, siap lupa. Nggak sampai 100% ya. Nggak nyampe-nyampe. Kapan nyampe 100%-nya? Ibu Niluh Dian Parlina ini yang malu-malu nih. Bisa dibantu saya Bu Niluh? Siap lupa, Pak. Oh, siap lupa. Kalian ini perang biar bawa batu juga nggak bawa ini, nggak tahu modal apa, modal nyantet atau gimana nih? Paling nggak kalau ikut perang udah tahu musuhnya siapa, ya, kelemahannya apa. Jadi kalau ikut perangnya nggak buta-buta. Saya dulu waktu ikut chat pertama kali dibuka 2015, saya jujur nggak belajar. Yang saya pelajari itu kalau TIU berapa persen saya harus lolos, ya. Jadi saya hitung kalau soalnya ada 30, mungkin 17 soal saya benar saja itu saya sudah lulus. Saya hitung semuanya gitu. Jadi saya ngerjaan yang pas dulu. Nah, saya tahu indikatornya. Lah kalau lacer kayak gini kalian nggak tahu indikatornya, terima aja nilainya nanti. Ya, saya ulang ya, 15% untuk sikap perilaku, 20% untuk evaluasi akademik, ya, 20% untuk rancangan, 30% untuk aktualisasi akhir. Jadi totalnya berapa sudah itu Mas Andi? 15, 20, ya kan, 20 lagi, terus 30. Totalnya berapa? 85, Pak. Hah? 85. 85. Berarti tinggal berapa persen lagi? 15, Pak. 15 itu PKTBT. Besar kan? Penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Pak Brian, bisa dibantu apa itu PKTBT? Pak Brian? Pak Brian? Ya, Pak. Bantu aja, nggak masalah. Salah juga saya nggak nilai kok. Bicara aja, lebih enak bicara supaya saya juga, karena saya dasarnya orangnya cerewet. Ya, terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Brian. Kalau menurut pengetahuan saya, Nah, PKTBT itu dia kayak penguatan kompetensi teknis bidang tugas di bagian kurikulum, Pak. Kayak semacam gitu. kurikulum. Oh, Iya. Oke, terima kasih. Nggak ada salah, nggak ada benar. Terima kasih Pak Brian ya. Ibu Nurliana Mapa bisa bantu saya? Saya kalau nggak dipancing bicara, informasinya sedikit juga. Ya namanya manusia, saya masih manusia ya. Kalau dititipi uang, dikurangin. Kalau dititipi bicara, dilebih-lebihkan gitu. Ya, jadi masih manusia biasa gitu. Ibu Nurliana bisa bantu saya PKTBT apa? Bu Nurliana? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Ibu Sinta? Bu Sinta? Bu Sinta? Ya, Pak. Bisa bantu saya apa PKTBT? Penguatan kompetensi bidang tugas. Iya, maksudnya apa tuh? Kalau penguatan kompetensi bidang tugas tahu saya. Nggak tahu? Ibu Marta Tahu, Pak. belum tahu. Marta Tilova? Belum tahu, Pak. Oke, Bu Sinta, jabatanmu apa yang kamu lamar? Ini kayaknya yang OPD teridentifikasi. Oh, Pak Peri juga. Bu Sinta, jabatan apa yang dilamar Bu Sinta?
Penguji kendaraan terangkat bermotor, Pak. penguji kendaraan bermotor. Nah, itu jabatan ya. Nah, sebagai penguji kendaraan bermotor, apa yang harus kamu kuasai? Ada sistem kah? Ada aplikasinya kah? Cara menguji. Ya, cara mengujinya. Ada komponen lainnya? Banyak ya pasti ya. Contoh, Pak Peri di dinas mana Pak Peri? Di Dinas PUPR, PUPR. Ada jabatan yang kau lamar apa Pak Peri? analis pengembangan infrastruktur. Analis pengembangan infrastruktur. Untuk mendukung jabatan analis pengembangan infrastruktur, ada yang harus kamu kuasai kompetensinya? Ada ya? Kenapa bukan Pak Brian Roy Laona yang harus duduk di tempatmu? Karena dia guru. Kompetensinya otomatis adalah kompetensi guru. Bukan kompetensi untuk analis pengembang infrastruktur. Nah, jadi intinya teman-teman ya, penguatan kompetensi teknis bidang tugas adalah kompetensi apa atau kompetensi apa yang harus kalian kuasai dan atau yang kalian ingin kuasai untuk menduduki jabatan fungsional baik tertentu maupun umum yang dititipkan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Bangkep kepada kalian. Bentar ya, saya angkat telepon bentar aja. Oke, sudah sampai mana tadi Pak Ferry? Terkait dengan apa itu kompetensi yang harus dikuasai, yang ingin dikuasai untuk menduduki jabatan fungsional yang dititipkan ke untuk Oke, jadi teman-teman ini penting ya taunya kayak gitu. Nah, jadi jangan nanti salah. Pada intinya teman-teman tahu jabatan fungsional umum atau tertentu yang dititipkan pada kalian. Contoh tertentu itu dokter, ya kan? Kalau umum itu ya analis pengembang pasar, gitu kan? Analis kayak Pak Peri, Ibu Sinta itu jabatan fungsional umum. Kalian yang perawat terampil, ya kan? Jangan dulu, Pak Rahmat Hidayat ini mana sih? Pak Peri, Pak Rahmat ini mana? Di angkatan sini kan? Pak Peri tadi bilang di angkatan sini. Tadi saya nyontohin dia tanya gitu ya. Cuma Nur Rahma Pak, maaf tidak ada Pak Rahmat Pak. Oh, enggak ada nama Rahmat Hidayat, berarti ditoli-toli angkatan. Sorry. Karena saya chat, saya tunggu-tunggu tadi dia nggak masuk. Oke, nah contoh Pak Peri tadi ada jabatan analis pengembang struktural, perawat terampil, ya kan? Terus ada model terampil nggak di sini? Pak Brian mungkin dari nama aja mungkin SPD.
Saya pikir ada dibuka formasi model terampil. Jadi foto model. Nah, kalian kan tahu formasi kalian, ya apa jabatan kalian. Sehingga kompetensinya apa yang harus ditahu itu apa yang harus dibangun itu tahu. Saya kasih contoh untuk teman-teman guru ya. Teman-teman guru yang SPD cuman Pak Brian yang nyantumin SPD-nya. Mana lagi nih guru Raisen coba selain Pak Brian? Oh, Ibu Francisca ya guru. Pak Putu. Ya. Nah, kalian oke, saya tujukan kepada Niluhdian Parlina, nyalakan suaranya. Ya, Pak. Oke, Budian Niluhdian Parlina. Ada berapa kompetensi seorang guru? Ada 4, Pak. Oke, apa aja? Kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Oke. Ketahuan kan ada 4 kompetensi ini, patokannya jelas nih. 4 kompetensi seorang guru. Saya buka formatnya ya. Nah, kalau standar kompetensinya pedagogik, terus saya tulis jenis penguatan kompetensinya, ya, menyusun rancangan RP apa sih? Pak Putu bantu saya Pak. RPP itu apa kepanjangannya? Rancangan pelaksanaan pembelajaran, Pak. Oke, rancangan pelaksanaan pembelajaran. Jadi standar kompetensi pedagogik, jenis penguatan kompetensinya menyusun rancangan pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui pencapaian indikator pembelajaran. Strategi metodenya mungkin mengikuti webinar. Nah, ada webinar terkait penyusunan RPP atau belajar langsung dengan teman senior yang dianggap senior terkait penyusunan RPP. Ya, mata pelatihannya ulang saja dari jenis penguatan kompetensinya menyusun RPP, jumlah harinya. Kalau kalian mengikuti webinarnya 3 hari, tulis 3 hari. Kalau cuma 3 JP ya tulis 3 JP. Tempat pelaksanaannya mana? Kalau misalnya itu webinar bisa lampirkan linknya. Ya, kalau dia misalnya dengan kepala sekolah, tulis saja di sekolah. Metodenya klasikal kalau dengan kepala sekolah. Nah, jelas ya? Standar kompetensi sosial apa? Jadi kalau saya berangkatnya dari jenis penguatan kompetensi dulu, baru nyari ke sebelahnya. Kalau ada standar kompetensi guru ada 4, mau 4-4-nya standar kompetensi, mau 5-5-nya standar kompetensi pedagogik juga nggak apa-apa. Tergantung yang kalian ikuti. Mau ada sosial silahkan. Misalnya pernah disuruh mengikuti diklat bendahara BOS, ya. Standar kompetensinya apa tuh? Profesionalkah? Saya bukan guru ya. Kepribadiankah, sosialkah, atau pedagogikah? Susun di situ ya. Tujuan penguatannya apa nanti selanjutnya. Nah, bagi kalian yang jabatannya rumah sakit dan umum selain guru, rumah sakit kesehatan dan bukan rumah sakit, kesehatan dan dinas, badan atau biro, tidak ada biro ya. Hanya punya 2 standar kompetensi, yaitu standar kompetensi administratif dan standar kompetensi teknis. Apa itu administratif? Administratif terkait dengan dokumen. Contoh, bagi kalian tempatkan di kepegawaian, jenis penguatannya melaksanakan inventarisir data kehadiran pegawai pada dinas PUPR daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Misalnya ya, standar kompetensinya apa ya? Standar kompetensi administratif. Ada jenis penguatan misalnya Pak Peri, mempelajari data kebutuhan PUPR ini perumahan ya Pak Peri ya? Penataan ruang, PR. Oh, penataan ruang.
Jangan dimatikan Pak Peri, suaranya baru bicara. Penataan ruang, Pak. Ya, kasih saya salah satu kerjaanmu terkait teknisnya. Contoh. Ada sistem nggak? Ada aplikasi nggak yang kamu pelajari? Menginput data penataan ruang. GIS. Misalnya, bisa ya? Kalau Ya. saya Pak di bidang Bina Marga, Pak. Kalau saya posisi sekarang di bidang Bina Marga. Ngurusi jalan berarti? Iya, ngurusi jalan terkait. Oke, misalnya begini, mengikuti pelatihan atau ditugaskan mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang masuk di labnya bahan-bahan itu ada kan ya Pak ya? Iya, ada Pak, ada. Ya, misalnya ada penguatan itu disuruh sosialisasi ikut itu. Nah, itu jadi standar kompetensi teknismu yang mendukung jabatanmu. Teknis terkait penguatan terkait jabatanmu itu teknis. Kalau dia berkaitan dengan administrasi atau dokumen itu dia administrator. Standar kompetensi administrasi dan standar kompetensi teknis. Jadi cuma 2 itu untuk kesehatan. Contoh salah satu kesehatan di sini mungkin ada dokter nggak? Nggak ada Pak, cuma bidan dengan perawat Pak. Oke, bidan. Yang bidan, kalau dia Dunia Pak. Oke, misalnya siapa bidan nih? Zunia, Ibu Zunia. Siti Oke, Ibu Khadijah. Zunia. Oke. Ibu Zunia bisa dengar suaranya? Bisa, Pak. Oke. Misalnya nih Ibu Zunia menginventarisir data rekapan kunjungan ibu hamil dengan usia kehamilan 3 sampai 7 bulan, taruhlah kayak begitu. Saya juga bukan bidan Bu ya, saya juga nggak pernah hamil ya. Ya, Misalnya seperti itu. Ada nggak kegiatan kayak gitu? Itu kan kegiatannya terkait administratif, ya kan, terkait dokumen. Tapi kalau mengikuti webinar atau sosialisasi terkait partus normal, ya betul ya bahasa saya, persalinan normal, ya, atau tindakan apa, pencegahan apa pada ibu kayak begini, kan ada webinar, itu kan teknis. Teknisnya melekat pada jabatan kalian. Nah, silahkan petakan kayak gitu saja. Kalau dia terkait teknis, silahkan di teknis, silahkan masukkan di teknis. Kalau di administratif, Makanya tadi saya menyampaikan kalau bisa berangkatnya dari jenis penguatan kompetensi dulu. Ya, jenis penguatan kompetensinya apa, baru menuju standar kompetensinya apa, administratif kah atau teknis. Jangan ngangguk-ngangguk Pak Putu kan guru gitu ya. Jadi nggak usah ngapalin teknis sama administratif. Pak Putu jelas, yang guru itu cuma 4 itu ya. Ini bagi teman-teman kesehatan dan teman-teman dinas lain. Nah, silakan diisi ke depannya seperti itu sampai di ujung. Tapi cara ngisi dulunya, silakan Pak Polin. Ngisinya dulu. Maaf Pak Polin, saya isi kelas dulu Pak Polin. Cara ngisinya dulu itu dari sini, di lampiran ini nih, ada 5 kegiatan. Silahkan masukkan, sama aja tempatnya ke atas. Ya, nilai di bawah sama kan, di atas tinggal dituangkan ke atas saja. Jadi ngisinya di sini dulu. Ya. Nah, teman-teman, ada yang bertanya, kalau webinar, saya harus melampirkan bukti apa enggak? Nah, ini saya berbicara, mohon maaf ya, bukan saya mengesampingkan agama lain ya. Tapi kalau saya cuma mencontohkan bagi kalian yang beragama Islam, kalau misalnya dinilai oleh mentor langsung, itu adalah kewajiban. Contoh membuat kegiatan, kemudian mentornya memberikan nilai, itu kewajiban. Jadi ada yang wajib. Terus kalian mau menyertakan bukti pelaksanaannya, itu sunnah. Nah, kalau sunnah berarti ada tambahan nilai plus tuh. Ya. Jadi wajibnya sudah ternilai, apalagi dilaksanakan sunnahnya. Nah, jadi kalau bertanya, Pak, kalau saya ikut webinar, kalau saya disuruh ikut sosialisasi, ada surat tugas nggak? Surat tugasnya bisa lampirkan, atau foto pelaksanaan sosialisasinya bisa ditampilkan.
Ya, teman-teman ya. Jadi boleh menyertakan dokumentasi, tapi dokumentasi itu sifatnya sunnah gitu. Yang wajib kegiatan itu ternilai. Oke, teman-teman agama lain paham ya? Wajibnya ternilai, mengikuti pembuktiannya itu tambahan. Ada nilai tambahan buat kalian. Bisa dilampirkan di setelah kolom nilai di bawah lampiran itu. Di sebelah kolom. Di sini sebelum kegiatan kedua bisa dilampirkan pembuktiannya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan enggak? Silakan Bu Sunia. Pak Yip, yang tadi kan kegiatannya di lampiran situ ada 5, jadi kita bikin jenis penguatannya itu Silakan 5. Bu Sunia. Ya Pak, tadi kan di sini dia ada 5 Jaringan saya kegiatannya. yang putus. Halo Pak, Iya, iya. ini Pak yang kegiatannya yang di jenis penguatan itu kan tadi di contohnya ada 5. Kita bikinnya 5 saja atau bisa lebih atau gimana Pak? Ya nggak masalah, lebih nggak masalah. Yang penting jangan kurang dari 5. Nah, iya Pak. Berarti itu tidak kayak kami kesehatan kan ada administrasi sama teknis tadi Pak. Itu tidak harus kayak kan bisa saja administrasi cuma 1, teknisnya 4, enggak apa-apa kan Pak? Gimana? Administratif 1, teknisnya 4. Iya. Nggak masalah, nggak masalah. Dan ingat teman-teman, jadi nggak usah ini bukan kegiatan aktualisasi kalian terus dituangkan kembali di sini, enggak ya. Jangan bikin ada 5 kegiatan diaktualisasi dituangkan juga di PKTBT, bukan itu. Ya, teman-teman ya. Tapi kegiatan yang benar-benar baru. Nah, untuk jangka waktunya yang bisa kalian sahkan. Jadi semenjak kalian diangkat menjadi CPNS sampai pada nanti habituasi sah bisa kalian masukkan di sini. Ingat, waktu kalian diangkat jadi CPNS sudah mengikuti penguatan, boleh dimasukkan ke dalam sini. Ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Biar merokok juga boleh, Pak. Saya nyalakan. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Jelas? Silakan, Pak Igede Warmanto. Pak, kembali ke tabel yang tadi itu, Pak, ke Ya. tabel PKBT dari standar kompetensi, Pak. Administratif semua juga. Kalau untuk jenis penguatannya, Pak, berarti hanya misalkan ini pendokumentasian terhadap tindakan keperawatan. Itu masuk termasuk jenis penguatan kompetensi. Atau sifatnya begini teman-teman, yang jelas sifatnya itu ada peningkatan kompetensimu. Jadi metodenya mau lewat webinar, mau lewat penyuluhan, mau lewat sosialis oleh puskesmasmu, kau diundang ke sana atau diikutkan boleh. Nah, teman-teman, ini saya batasi lagi ya. Bukan saya batasi lagi, saya sampaikan. Kalau ada webinar di luar, kan sifatnya ini banyak sekali kan webinar ini, tidak melulu harus dari pihak pemerintah. Tapi kalau webinar itu dari pihak swasta dan kalian ikuti, bisa kalau setelah saya mengikuti ini, sehingga Bapak bisa ngasih nilai ini. Nupi itu ada pistron. Gitu Pak Igede. Siap. Ya, jelas ya? Oke, ada lagi? Ada lagi? Pak Brian, ada lagi? Jangan nanti nanya ya, Pak, kita belum penguatan, kelas sebelah belum sudah penguatan. Ada?
Jadi apapun jabatan fungsional kalian pasti butuh kompetensi. Ya. Karena pengembangan kompetensi itu seperti yang disampaikan Ibu Kaban, itu kalian berhak mendapatkan 20 JP per tahun. Dibuktikan dengan apa? Dengan sertifikat. Ya. Dan dari profesionalitas ASN 40% itu pengembangan kompetensi. Disiplin kerja sama penilaian itu cuman 20%, teman-teman. Nah, kalau nanti kalian berjalan pada pemetaan manajemen talenta yang sekarang sudah berjalan, manajemen talenta, itu penting sekali terkait pengembangan kompetensi. Ya, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya saya akhiri. Kalian bisa silahkan beristirahat. Jangan beristirahat. Kembali ke habituasi kalian. Saya buka ruang pertanyaan loh ya. Ini sampai sini aja Pak, mau diakhiri. Enggak, maksud saya enggak lanjut ke penjelasan mengenai penguploadan laporan mingguan seperti itu enggak? Loh itu belum. Oh, belum. Enggak, itu belum saya jelaskan. Iya, belum Pak. Iya, belum Pak. Lah kalian kok sudah bisa ngupload laporan aktualisasi tadi kemarin? Rancangan aktualisasi. Ya, baru sampai rancangan sih. Belum yang kemingguannya. Oke lah. Saya punya buat jualan nomor tungguan. Endang. Endang Bangkit. Oh, ini lagi saya penjelasan sama Bangkit. Apa lagi? Enggak, penjelasan. Tanya, mana penjelasan kolabjar? Penjelasan kolabjar mana, Bu? Oh, siap, Bu. Didengar peserta nanti, Bu. Iya. Oke. Teman-teman, terkait ini deh. Terkait ini dulu sebelum saya lanjut di bagaimana mengisi format. Ada yang mau ditanyakan untuk tanggal dan di sini sama dengan perlakuannya dengan sikap perilaku dan pengumpulannya sama dengan sikap perilaku formnya. Ya, teman-teman ya. Tidak. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Jelas ya? Halo. Ya elah, saya kok ngantuk sendiri. Nggak ada suaranya. Kalau untuk ini barangkali sudah boleh tinggal yang lain, Pak. Oh ya, oke kalau gitu. Oke, kalau untuk ini sudah boleh tinggal yang lain. Kita masuk di... Yakin sudah? Saya bikin cepat. Pak Peri, tolong dikirimkan saya NIP-nya supaya saya demokan. Di kolom chat. Siap. Di kolom chat. Ya. Jadi Pak Peri nanti tolong ya, semua teman-temannya diminta sikap perilakunya, PKTBT-nya, sama penjelasan mentornya. Pak Peri ini kelahiran 1988 ya Pak Peri ya? Iya Pak. Udah tua ya? Iya. Lama di Lama di mana? Lama di jalan. Lama di jalan, Pak. Iya, Pak Peri. Kelihatan kok mukanya kalau udah tua. Padahal lebih tua saya. Tuan mana sih saya dan Pak Peri kalau kelihatannya sih? Ayo.
Kalau dari anak lebih tua Pak Rahmat tuh. Oh gitu. Ya. Oh Pak Peri belum nikah? Sudah baru satu tapi masih baru umur 5 tahun. Pak, kalau dari segi rambut Bapak yang lebih tua, Pak. Ini fisik nih. Saya padahal nggak bilang-bilang Pak Peri bawa lampu taman loh ya. Kok Pak Putu yang bilang ya? Kalau saya tergantung penilaian evaluator, Pak. Oke, saya coba. Udah kelihatan ya, Pak Peri ya? Sudah, Pak. Tapi kalau dari bulu kalah saya kayaknya. Lebatan Pak Peri. Oke, kita masuk di detail. Kemudian masuk di aktualisasi. Nah, pedoman pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan, RUMIJA, terhadap pembangunan utilitas. Oke. Nah, yang ditanyakan yang di sini ya, laporan mingguan ya. Oke. Kemarin kalian sudah membuat jadwal mingguan nggak? Sampai ada yang ditegur, kalau bikin jadwal jangan cuma minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4-nya, tapi buatkan tanggalnya. Betul nggak? Jadi tanggalnya secara lengkap selama 1 bulan itu dibuat, mana yang masuk di kegiatan 1, mana yang masuk di kegiatan 2, mana masuk di kegiatan 3, 4, dan seterusnya. Betul nggak? Pak Putu jangan ngangguk-ngangguk. Ini Betul, Pak. Zoom, Pak. Nah, butuh suara saya. Kalau ngangguk-ngangguk, saya ngangguk-ngangguk juga, emang kalian paham. Ya kan? Nah, jadi gitu teman-teman. Kalian sudah mengatur rencana jadwalnya. Kalian sudah bisa memetakan. Misalnya kegiatannya Pak Peri, ada berapa Pak Peri? Di rancangan kemarin? Ada ya, 3, Pak. Pakai bahasa. Oh, ada 3? Iya. Cuman 3? Iya, cuman perencanaan. Iya, di perencanaan. Karena dia perencanaan ini apa namanya, draft rancangan Perbuk. Oh, oke. Jadi gini Pak Peri. Cuman 3 kegiatan tapi subtahapannya banyak. Iya. Berarti ada subtahapan yang bisa jadi ada kegiatan yang bisa jadi terlaksana di minggu 2 dan minggu 3. Iya. Iya, betul. Ah, iya gitu suaranya, jangan kayak Pak Putu Widyadiana ya. Saya nggak tahu kalian ngangguk atau gimana. Nah, jadi kalau kegiatannya itu, tapi 3 kegiatan terangkum dalam 4 minggu, betul nggak, Pak Peri? Iya, Pak. Nah, sekarang kalian bisa memetakan kegiatan mana sampai sub tahapan kegiatan mana yang masuk minggu 1. Kegiatan mana sampai sub tahapan mana yang bisa masuk di minggu 2, kegiatan mana sampai sub tahapan mana yang bisa masuk minggu 3, dan kegiatan mana dan sub tahapan mana yang bisa masuk di minggu 4. Ya. Oke? Nah, itulah yang diupload ke dalam laporan rancangan dalam bentuk PDF. Kemudian ada yang bertanya, Pak, formatnya seperti apa? Oke, kita break sebentar aja ya teman-teman ya. Di tempat saya azan.
Masih adakah? Oke, saya lanjut tadi teman-teman. Jadi laporan itu masuk di setiap minggunya dan setiap minggu itu menjadi salah satu bentuk penilaian kedisiplinan, kepatuhan. Jadi tolong upload sesuai dengan waktu tanggal di minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan minggu 4. Ya teman-teman ya. Laporan pelaksanaan aktualisasi sama dengan laporan perancangan aktualisasi. Jadi 1 hari sebelum pelaksanaan ujian ini sudah terupload. Dan laporan final adalah laporan yang sudah diperbaiki dan disetujui untuk diupload sebagai produk akhir pelatihan dasar CPNS Kabupaten Banggai Kepulauan Angkatan 94. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Silakan. Itu di penguploadan laporan mingguan ada judul Pak, judulnya kegiatan atau judul utama Pak? Judul utama saja Pak Putu, bukan judul kegiatannya. Karena seperti tadi bisa jadi ada yang 1 minggu 2 kegiatan terlaksana, mau dicantumkan 2. Ya, jadi judul utamanya saja. Ada lagi yang mau bertanya? Saya lagi Pak. Silakan. Ini Pak, batas penguploadan laporan mingguannya dalam 1 minggu itu hari apa Pak? Hari Sabtu? Oh, ini klise. Contoh gini teman-teman. Di dalam minggu pertama, di dalam minggu kedua, kegiatan yang bisa selesai itu hanya di hari Rabu atau di hari Kamis. Apakah saya harus upload di hari Sabtu? Enggak. Karena mungkin setelah kegiatan itu bisa selesainya minggu depan, di minggu ketiga. Ya. Jadi tidak ada batas waktu, tergantung kalian, tergantung jadwal masing-masing orang, selesainya hari apa gitu. Kalau dia cuma butuh sampai hari Kamis, ya hari Kamis silakan diupload. Nggak usah nunggu sampai hari Sabtu atau hari Minggu gitu Pak Putu. Ya. Yang jelas terkait format, bebas mau formatnya dalam kolom, mau formatnya uraian, karena sebenarnya ini adalah potongan-potongan kegiatan kalian selama aktualisasi. Jadi kalau seandainya dikumpulkan itu sudah selesai laporan kalian terkait itu, tinggal tambahan belakangnya saja ya, keterkaitan nilai. Jadi kalian mau uraikan misalnya kegiatannya Ibu Marta Tilova di kedua itu penyusunan pohon literasi, apa membuat tulisan terkait pohon literasi misalnya nih ya. Nah, mau diuraikan bukti pelaksanaannya ini, terus keterkaitannya itu diuraikan bukan dalam bentuk tabel, itu nggak masalah, diupload juga seperti itu. Tapi kalau mau dibikin dalam bentuk tabel berurutan keterkaitannya, terus bukti pelaksanaannya ini, terus dan semuanya dalam satu bentuk tabel lengkap terhadap kegiatan itu juga bisa. Itu Pak Putu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gampang kan? Gampang. Yang nggak gampang itu kalau nggak dibikin. Jadi kalau ada yang sampai dia terakumulasi, minggu 1-2 lupa nguploadnya di minggu ketiga, siap-siap. Nilai sikap perilakunya ya diakumulasikan juga. Diterendah. Ada lagi yang mau bertanya? Ya Pak. Silakan Pak IGD Edi Warmanto. Ya. Maaf ini Pak nanya terus dari tadi. Nggak apa-apa, Pak Putu Widya aja nggak tahu malu kok nanya terus. Silakan. Untuk yang rancangan aktualisasi kemarin kan ada perbaikan Pak ya dari ya. Oke. Itu mau diupload di mana Pak atau perbaikannya di mana Pak? Oke. Kalian lihat di Kolabjar ada kolom untuk mengupload laporan rancangan perbaikannya nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi tanda tangani oleh mentor, di-keep aja atau ditandatangani penguji disimpan aja. Tapi yang jelas teman-teman harus mengakomodir masukan karena rata-rata penguji kami itu punya catatan. Kalau tidak terakomodir, berarti kalian tidak pernah berkonsultasi terkait perbaikan. Jelas nggak? Nah,
Kalau mau lebih rinci seperti yang sudah diberikan teman-teman, silahkan dikirimkan ke masing-masing host. Ya, kayak Ibu Erlina itu sudah kirim ke saya kayaknya. Pak Brian sudah kirim. Saya juga sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Nggak tahu saya. Iya, Bapak, Namamu siapa? 105 chatnya nggak dibaca sih itu. Nah, ya mohon maaf kalau gitu. Kok tahu dari mana? Oh, kelihatan tadi WhatsApp saya. Iya, waktu saya kelihatan, Pak. Oh iya betul. Soalnya biasa kalau saya Pak Peri itu ya kan kita sudah ngerasakan pahit. Ada yang kelahiran 98, 97, 96. 97 ada, Pak. Oh 97 kamu ya? Enggak, Pak. Enggak. Jadi kalau kelahiran 97 itu kayaknya belum merasakan pahitnya dunia udah dapat kerja enak tuh. Ibu Sinta kelahiran berapa Bu Sinta? 99, Pak. Nah itu ada yang 99. Nah ini salah satu nih yang nggak ngerasakan adira, nggak ngerasakan cicilan apa, kartu kredit udah kerja gitu kan. Nah jadi banyak yang nggak terbaca ya karena gitu. Kalau bukan tawaran cicilan, tagihan PDAM, tagihan internet, sudahlah. Apalagi masuk mukanya Putu Widi Adiana, ini siapa gitu. Pertanyaannya sih lacar, tapi lihat mukanya kayak debt collector yang nggak saya buka. Ya kan? Jadi gitu teman-teman ya, silakan dikirim ke host masing-masing ya, nanti akan sebagai pembuktian lah bahwa sudah melakukan perbaikan. Jadi kalau misalnya kita ikut ujian terus diserang, ini Ibu Erlina ini nggak mematuhi apa yang saya sampaikan kemarin waktu rancangan nih, sudah 1 bulan tetap aja kayak gitu. Enggak Pak, saya sudah bikin perbaikan Pak, ini bukti perbaikannya. Nah saya bisa bantu. Ya, kalau enggak ya udah. Oke? Ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ada saya Pak, yang mungkin terkait dengan apa namanya perbaikan rancangan. Di situ kalau saya lihat di apa yang saya tidak tahu kalau kelompok lain, cuman kalau kelompok 2 itu ada lembar persetujuan hasil perbaikan. Nah, di situ ada NIP penguji Pak. Jadi belum mungkin nama bisa sudah jelas, cuman NIP penguji belum bisa kami dapat. Terima kasih Pak. Oh gitu. Pak Ikram nggak bergabung lagi dalam ruangan ini. Tugasnya Pak Ikram di sini aja Pak Ikram. Tugasnya Pak Ikram atas permintaannya Ibu Sinta, Pak Ikram. Katanya Bu Sinta minta tolong kepada Pak Ikram kalau bisa Bapak bagikan NIP penguji. Ya. Seluruh 3 penguji kemarin tolong dibagikan ke grup Pak Arhan berapa NIP-nya ya. Itu ya boleh Pak Ikram ya? Boleh Pak, boleh. Oke, terima kasih ya Bu Sinta sudah saya sampaikan Bu. Dan Pak Ikram sumringah tuh. Kalau saya sampaikan dari Pak Peri kayaknya dia nggak mau. Oke, jadi teman-teman ya. Teman-teman harus membuat lembar persetujuan. Lembar bimbingan pun ada sebenarnya. Ya, itu jadi bahan lampiran di laporan kalian nanti. Ya, meskipun secara virtual Zoom, lampirkan aja. Ya, teman-teman ya. Kalau masalah tanda tangan yang belum terakomodir nanti gampang. Masa nggak ada yang bisa lihat tanda tangan terus dibuat PNG-nya, nggak bisa ya? Nggak ada yang mahir pakai Photoshop ya? Ada? Ada Pak Peri Pak. Oh Pak Peri itu ya, percaya. Jalan aja di crop kok. Apalagi cuma tanda tangan. Ya Pak Peri ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini Pak, saya mewakili Bu Rahmi, katanya. Enggak. Saya nggak mau titip pertanyaan. Mana Bu Rahmi? Bu Rahmi, tanya sendiri cepat, Bu Rahmi. Bosen saya dengar suaranya Pak Putu Widiadana. Ayo Bu Rahmi. Bu Rahmi lagi sariawan. Titip pertanyaan.
Ayo tanya Bu Rahmi. Oh iya Pak, ini terkait absennya. Ini saat kita aktualisasi absennya tetap ya Pak? Ini absen Oke. benar. Ya. Oke, betul itu Pak Putu yang mau disampaikan? Kamu berdekatan ya dengan Ibu Rahmi Lodik? Enggak Pak, jauhan. Dia inspektorat, saya guru. Lah kok bisa kamu bilang nitip? Di Japri tadi Pak. Oh gitu. Memang kamu kayaknya cocok ya jubir ya. Kayaknya Pak Putu ini. Pak Putu kelahiran tahun berapa Bu? Sudah tua juga Pak, 90 Pak. Maksudnya udah pernah kerja di mana sebelum di sini? Di Indofood, di Nippon Paint, sama Altex Pak. Marketing pasti. Iya Pak. Ya, ketahuan. Biasa minum oli, makan kacang. Jadi licin tuh bibir ya kan. Oke. Makanya jadi juru bicara. Nah, Bu Rahmi, jadi gini Bu Rahmi, pemahaman terkait absen, sekali lagi, absensi itu adalah waktu kalian mengabsen, mendaftarkan diri pada pembelajaran asinkronus dan sinkronus. Jadi pembelajaran tidak secara langsung dan secara langsung. Nah, saya tanya, aktualisasi ada sinkronus? Bu Rahmi? Pada saat aktualisasi ada sinkronus? Bu Rahmi? Bu Rahmi, tutupan masker sih, saya nggak tahu ngecap apa enggak nih. Bu Rahmi, dinyalakan dulu suaranya. Dinyalakan dulu suaranya, Bu Rahmi. Ya, ketawa-ketawa aja. Pak Septresno deh. Pak Septresno. Waduh, langsung lihat ke atas deh. Ya, mata tinggi. Ya. Ya, Pak Septresno Beteno, dengar suara saya. Loh, kok senyum lagi? Nah, ya, dengar. Kalau aktualisasi ada asinkronus nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Asinkronus saja nggak ada, apalagi sinkronus ya. Iya kan? Jadi Ibu Hairati Ya, butuh absen apa enggak? Butuh absen enggak? Tidak, Pak. Tidak. Jadi jangan ada yang sok tahu tiba-tiba Pak Peris, saya sebagai ketua kelas saya bagikan link absen selama kalian habituasi. Silakan diisi. Nah, ngapain? Ya. Jadi proses penilaian saya berakhir pada hari kemarin, hari Sabtu. Hari ini bebas, saya nggak nilai. Mau bicara juga nggak apa-apa, nggak bicara juga nggak apa-apa. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, dan kita akan bertemu kembali nanti di bimbingan. Kalau bimbingan ada kelas asinkronusnya, ada kelas sinkronusnya. Mulailah mengabsen pada saat itu. Jadi selama tanggalnya tertera dalam kolabjar, silahkan mengabsen. Kalau nggak tertera, jangan absen. Boleh begitu, Bu Rahmi Lodik? Ya Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak Putu? Ada? Ya kamu kan marketing. Udah? Udah? Pak. Malu Pak. Sekarang harga cat Nippon Paint sekaleng berapa yang 5 kilo? Yang 5 kilo tergantung merek Pak. Mulai Elastek, No Drop. Ya. Beda-beda Pak. Kalau No Drop berapa? No Drop bukan, itu kompetitor Pak. Lah kok kamu nyebutin kalau saya nanya Nippon Paint? Elastek maksudnya tadi Pak. Oh iya, Elastek berapa? Ini 3 lapis dia nih Pak. 1 kali aksi langsung bisa 3 kegunaannya. Terus iya mahal ini Pak. Mahal. Lumayan nggak cocok kamu jadi marketing. Pasti nggak laku. Makanya jadi PNS untung nggak jualan cat. Ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman? Saya masih punya waktu sekitar 25 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak ada?
Saya hitung mundur. 3, 2. 3, 2, 1. Nggak ada ya? Clear? Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu kalian selama proses habituasi. Ingat, isi laporan mingguannya ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.